Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring. Materi pada hari ini adalah tentang kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Kita baca dulu ya. Kalian mendengarkan ayat yang ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Al-ayah. Saya masih ngerjain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antaramu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Nah, kita lihat tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pertama, perintah untuk mentaati Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata at-ta'ah berarti al-inqiyad, ketundukan. Maksudnya mentaati Allah di sini adalah mengikuti Al-Quran. Yang kedua, perintah mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus dengan membawa risalah dari Allah yang wajib kita taati. Karena itu mentaati Rasulullah sama aja dengan mentaati zat yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita diharuskan untuk taat sama Allah, yaitu taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti kita melaksanakan sholat fardu, kemudian puasa Ramadan, dan melaksanakan sunnah-sunnahnya atau menjauhi segala larangan tentang kejelekan. Kemudian yang kedua itu perintah mentaati Rasulullah. Ini juga diperintahkan sama Allah. Kita harus taat sama Rasulullah karena Rasul itu adalah utusan Allah, maka otomatis kita wajib mentaati. Ya, perintah ketiga adalah mentaati ulil amri. Siapa yang dimaksud di sini ulil amri? Siapakah? Yaitu para musafir berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut. Oleh sebagian mufassir, ulil amri dimaknai sebagai ulama. Sedang menurut Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dalam suatu riwayat Al-Hasan, Atha dan Mujahid termasuk yang berpendapat demikian. Mereka menyatakan ulil amri adalah ahli fikih dan ahli ilmu. Ya, hadis tentang taat pada aturan. Kita lihat hadis tentang taat pada aturan. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkannya maupun mentaatinya. Jadi, ulil amri di sini siapakah yang dimaksud? Ulil amri di sini adalah seorang pemimpin di mana kita hidup. Misalnya, di Indonesia pemimpin kita siapa? Yaitu presiden. Tapi presiden yang bagaimana dulu yang harus kita taati? Ada seseorang yang amanah dan tidak menyuruh kita untuk melaksanakan sesuatu yang kejelekan. Selama perintah itu tidak mengarah kepada kejelekan, kita wajib mengikutinya. Tapi jika itu perintah seorang pemimpin memerintahkan sesuatu hal yang jelek, kita berhak untuk menolaknya. Menolaknya dengan cara gimana? Dengan cara yang baik, dengan cara perkataan yang baik, tidak kasar, dan tidak sampai menghina atau sampai tidak menghormati dia sebagai seorang pemimpin. Itu yang dibingungkan. Itu yang kalau bisa berapa emang iya. Katanya mah buka lagi tapi iya buka lagi. Oke, kita lihat hadis yang kedua, yaitu tentang hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kami membaiat Rasulullah SAW berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai, dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak. Soalnya katanya iya, nggak ada, iya nggak ada. Taat dalam Islam, taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah dan sebagainya, tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Taat dalam Islam. Kita lihat taat dalam Islam seperti apa? Ya, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat dalam Al-Quran. Di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain atau pemimpin keluarga. Ya. Wajib berakidah Islam. Yang pertama, taat kepada Allah sebagaimana dijelaskan banyak mufasir. Kedua, taat kepada Rasulullah karena mentaati Rasul sama aja mentaati Allah. Yang terakhir, taat kepada ulil amri. Jika ulil amri itu mencontohkan perbuatan baik, kita harus ikuti. Tapi jika pemimpin itu mencontohkan perbuatan yang tidak baik, kita tidak harus mengikutinya, tapi dengan menolaknya dengan cara halus. Ya, kriteria pemimpin yang wajib ditaati siapa saja sih? Yang pertama, yang wajib berakidah Islam. Yang pertama, taat kepada Allah sebagaimana dijelaskan banyak musafir. Kedua, taat kepada Rasul karena mentaati Rasul sama aja dengan mentaati Allah. Yang terakhir, taat kepada ulil amri. Ya, ulil amri di sini kita bangsa Indonesia mempunyai ulil amri, yaitu Presiden Jokowi. Ya. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini, pembahasannya.
Kalian kerjakan tugas sebelum ibu menutup materi ini. Tugas kalian adalah berdiskusi di antara kelompok, kemudian membuat tugas PowerPoint tentang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Minggu depan kalian presentasi satu kelompok ya. Ya sudah, demikian pelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.